Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Aldi Darmatra Wahyu Pradana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Yang pertama adalah konsep dasar. Teori Ginsberg ini dikembangkan pada tahun 1951. Teori Ginsberg mempunyai 3 unsur, yaitu proses dan intervensibilitas. Yang ketiga yaitu kompromi. Dalam teori ini kemudian pada tahun 1970 direvisi. Proses yang semula berakhir pada awal masa dewasa atau akhir masa remaja kemudian dirumuskan bahwa tidak demikian halnya tetapi berlangsung terus. Mengenai intervensibilitas, adanya pembatasan pilihan tidak mesti berarti bahwa pilihan itu bersifat menentukan. Apa yang terjadi sebelum orang berumur 20 tahun mempengaruhi karirnya. Tersedianya kesempatan bisa saja menyebabkan orang berubah dalam pilihan pekerjaannya. Konsep kompromi juga mengalami revisi sebagai hasil teman-teman risetnya. Konsep dasar tentang kompromi tetap, yaitu bahwa dalam pemilihan pekerjaan ada unsur kompromi. Hanya saja hal itu bukan peristiwa sekali saja. Konsep optimisasi yang merupakan penyempurnaan teorinya berarti bahwa setiap orang berusaha mencari kecocokan paling baik antara minatnya yang terus mengalami perubahan. Tujuannya dalam keadaan yang juga terus berubah. Kompromi bersifat dinamis dan berlangsung seumur hidup. Selanjutnya yaitu tahap teori Ginsberg. Dalam tahap ini teori Ginsberg memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama tahap fantasi, yang dalam tahap ini orang-orang di bawah 11 tahun. Yang ketiga tahap tentatif, yaitu dari umur 11 sampai 17 tahun. Yang ketiga tahap realistik, yaitu di atas 17 tahun. Dalam fantasi ini mencakup usia di bawah 11 tahun, atau bisa dikatakan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada tahap ini, karir tersebut masih sebatas angan atau khayalan, masih sebatas imajinasi dari fantasi individu. Bisa dikatakan dalam menentukan cita-citanya anak SD atau yang berusia di bawah 12 tahun. Cenderung bersifat sembarangan. Pilihan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada, tetapi pada kesan yang diterima terhadap cita-cita tersebut. Yang kedua adalah tahap tentatif. Tentatif ini usia sekitar 11 sampai 17 tahun. Yang berarti dalam sekolah ini siswa SMP sampai SMA. Yang di dalamnya meliputi 4 tahap, yaitu minat, kapasitas, nilai, dan transisi. Pada tahap ini anak mulai menimbang-nimbang, misalnya mempertimbangkan kemampuan atau kapasitasnya. Namun seringkali individu kurang dapat memahami hal tersebut. Untuk itu dapat dibantu oleh konselor melalui bimbingan karir ini dalam mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa dalam usia 11 sampai 17 tahun ini. Yang ketiga adalah realistik. Tahap ini sekitar di atas 17 tahun. Bisa dibilang 19 tahun. Dari masa ini bertahap meliputi eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Selama masa realistik, anak melakukan eksplorasi dan dengan menyatukan faktor internal dan eksternalnya. Anak memasuki masa
kristalisasi di mana anak harus sudah mengambil keputusan, sudah memasuki masa spesifikasi, yaitu mengambil keputusan yang khusus dalam berpikiran, mungkin menjadi guru pekerjaannya, atau SD, atau dokter, atau perawat, akuntan, yang sudah spesifik dalam pemikirannya. Selanjutnya yaitu unsur teori Ginsberg. Yang pertama adalah proses. Yang kedua adalah intervensi reality. Yang ketiga adalah kompromi. Dalam unsur ini proses, yaitu dari berpendapat bahwa pilihan terdapat pekerjaan, yaitu dinamakan proses. Sedangkan intervensibilitas merujuk pada pernyataan bahwa pilihan pekerjaan itu tidak dapat dirubah atau dibatalkan maupun dibalikkan. Sedangkan kompromi ini menyatakan bahwa pilihan pekerjaan merupakan kompromi dari faktor tersebut antara kepentingan subjek dengan kepentingan nilai, minat, dan kemampuan diri. Itu saja presentasi dari saya tentang mengenai teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Cukup di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.